apa salahnya Mas kalau minta langsung sama Allah? Ya nggak ada salahnya, ya. Langsung berdoa sama Allah itu nggak ada salahnya begitu. Ini mungkin saya akan cerita sedikit ya, sini cerita Nabi dengan seorang pengemis yang buta, ya. Wahai putriku, ya, amalan apa yang Rasul lakukan tapi belum ayahmu lakukan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga cepat diberi kesembuhan kembali. Amin. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini, ya, saya ingin membahas bagaimana cara mengamalkan sholawat. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan, kita ikuti yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, cepetan, jangan lupa dipencet mana merah, duluan, gratis, tidak bayar, oke? Oke, ya, bagaimana Mas cara mengamalkan sholawat, ya. Sebelumnya ya ada video yang saya bahas tentang amalan sholawat, ya, yaitu amalan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, ya. Terus bagaimana cara mengamalkannya, ya, yang sudah pernah saya bahas, ya, itu cara pengamalannya itu bebas, ya, boleh pagi, siang, malam, ya, yang penting kapan di waktu ada luang, ada waktu kosong, ya, di situ nggak apa-apa untuk mengamalkan sholawatnya, karena memang ini kan bukan amalan wajib, kan, bukan amalan fardu begitu. Jadi tidak ada batas ketentuan waktu yang harus dilakukan. Jadi bagaimana cara mengamalkannya, kan begitu. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan, ya, ini boleh dicicil begitu, ya, boleh sekali waktu, kan. Kalau memang kalian merasa keberatan, ya, jika dilakukan dalam waktu satu dudukan atau sekali duduk itu selesai 1000 sholawat. Kalau kalian merasa keberatan itu, ya, kalian bisa gunakan setiap sholat fardu atau setiap habis sholat fardu begitu, ya, kalian amalkan sholawat Jibril sebanyak 200 kali, ya. Jadi setelah sholat subuh 200 kali, kemudian setelah sholat zuhur 200 kali, sholat asar 200 kali, setelah sholat maghrib 200 kali, dan setelah sholat isya itu 200 kali. Jadi 5 kali 200 menjadi 1000, ya. Jadi dalam satu hari itu kalian bisa mengamalkan 1000 sholawat, yaitu sholawat Jibril begitu. Ini jika kalian merasa keberatan jika dilakukan dalam waktu satu dudukan. Kenapa kok kita harus bersholawat, Mas, kan begitu, ya. Kita ini kan umat Islam, ya. Kita umat Islam, ya, kemudian panutan kita kan Nabi Muhammad, ya, Nabi yang menyebarkan agama Islam begitu. Dan Nabi kita itu pemimpinnya para nabi, ya. Nabi paling terakhir, pemimpinnya para nabi, ya, dan makhluk yang paling dikasihi Allah begitu, ya. Jadi kita berharap kepada Nabi, ya, dengan
lewat lantaran Nabi, apa hajat kita, apa yang keinginan kita, ini bisa dikabulkan begitu ya. Mungkin kalau kita ini minta langsung, apa salahnya Mas kalau minta langsung sama Allah? Ya nggak ada salahnya ya, langsung berdoa sama Allah itu nggak ada salahnya begitu. Cuman andalan kita ini apa ya kan, kita ini siapa, kita yang banyak dosa ya. Setiap hari ini kan banyak dosa yang baik yang kita nggak sengaja, baik itu dosa yang secara nampak dan dosa batin kan begitu. Kita dalam hati menghina orang sudah berbuat dosa begitu. Kita riya ya kan, kita sedekah tapi kita riya, itu sudah berbuat dosa, pamer kan begitu. Jadi kita mengandalkan Nabi kita ya, manusia yang paling dikasihi Allah kan begitu. Jadi kalau kita ini banyak-banyak bersolawat kepada Nabi, ya, sering bersolawat, insya Allah ya nanti Nabi akan menyampaikan sama Allah, oh ini umatnya ini senang sekali sama kekasihku ini, apa permintaannya, langsung dikasih. Bisa aja kan begitu. Dan kalau memang ngomong cerita tentang kehidupan Nabi ya, yang kita dengar, kita tahu kan begitu ya. Jadi memang sangat luar biasa lah ya akhlak Nabi ini. Mungkin saya akan cerita sedikit ya sini, cerita Nabi dengan seorang pengemis yang buta ya. Ada kegiatan aktivitas Nabi ya, itu setiap hari seminggu itu 2 kali atau 3 kali begitulah. Jadi aktivitas itu Nabi pergi ke kota Madinah maksudnya, memberi atau menyuapi pengemis yang buta ya, pengemis yang buta. Dan pengemis ini ya, dia selalu menjelekkan Nabi Muhammad. Dia nggak percaya tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ya. Jadi setiap sudah datang waktunya ya, Nabi datang ke kota, kemudian membawa kadang membawa kurma, kadang membawa roti ya kan, dan makanan yang ada di sana lah ya. Dan karena pengemis ini sudah tua begitu ya, kemudian buta ya, disuapi. Karena sudah tua dan giginya ini sudah tidak ada, maka agar si pengemis ini tidak kesusahan dalam mengunyah makanan, maka dipamah dulu, dilembutkan dulu sama Nabi ya. Jadi kurma dilembutkan dulu, baru disulangkan ke pengemis tadi. Dan setiap Nabi ini menyuapi pengemis tadi, si pengemis tadi selalu menceritakan kejelekan yang namanya Muhammad ya. Kamu anak muda ya, kamu jangan percaya sama siapa itu namanya si Muhammad itu, katanya membawa agama baru, agama apa itu enggak benar itu. Nabi Muhammad hanya mendengarkan dan diam saja ya. Setiap Nabi melakukan itu selalu diceritai seperti itu, dan Nabi tidak pernah komen ya kan, tidak pernah menyangkal omongannya, jadi hanya mendengarkan saja. Yang jelas Nabi hanya menyuapi ya, memberi makan si pengemis tua yang buta tadi. Setiap pas waktunya datang harus datang dia. Kemudian tibalah saatnya ya, ketika Nabi ini sudah wafat begitu, kan tidak ada yang menyulangi lagi ya. Setelah ceritanya Nabi sudah wafat begitu ya, kemudian Abu Bakar ini tanya kepada anaknya yang kebetulan istrinya Nabi, yaitu Aisyah, wahai putriku ya, amalan apa yang
Rasul lakukan tapi belum ayahmu lakukan. Ya, maksudnya Abu Bakar ini nanya kepada anaknya, ya, perbuatan atau amalan Nabi apa yang dikerjakan Nabi tapi belum pernah dikerjakan oleh Abu Bakar, gitu. Lantas ya si Aisyah atau putri Abu Bakar ini menjawab, wahai ayahku, ya, tidak ada amalan satupun yang Nabi kerjakan dan itu sudah Bapak kerjakan. Namun ada satu amalan Nabi yang belum Bapak kerjakan, seperti itu. Nabi Muhammad, ya. Lantas Abu Bakar bertanya, amalan apa itu wahai putriku? Kemudian lantas Aisyah menjawab, Nabi itu, ya, setiap seminggu 2 kali itu pergi ke kota mencari pengemis tua yang buta, dan beliau selalu menyuapi makanannya. Tidak hanya membawa ngasih makanan tapi menyuapinya karena pengemis ini buta. Setelah mendengar jawaban Aisyah itu, ya, kemudian Abu Bakar langsung pergi ke kota mencari pengemis tua yang buta tadi. Pergilah ke kota, ya, Abu Bakar, kemudian mencari, terus dapatlah pengemis tua yang buta yang sedang duduk di bawah pohon, begitu, ya. Kemudian Abu Bakar, ya, membawa makanan, langsung menyuapi pengemis tua tadi. Karena yang disampaikan Aisyah tadi, Nabi ini menyuapi, begitu, ya. Ketika Abu Bakar ini ngasih suapan yang pertama, ya kan, langsung disuapi. Kemudian setelah masuk makanannya ke dalam mulut si pengemis tadi, langsung dipegang tangan Abu Bakar ini. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang selama ini ngasih makan aku. Loh, enggak, saya Pak Tua yang selalu ngasih makanan kamu, yang selalu menyuapi kamu. Tidak, bukan kamu. Orang yang selalu mengasihi, yang menyuapi aku, ya, dia tahu kondisiku. Aku sudah tua, ya kan, gigiku sudah tidak ada, makanan yang sebelum disuapkan ke mulutku ini pasti dilembutkannya, ya. Setelah mendengar jawaban pengemis tadi, Abu Bakar langsung meneteskan air mata, ya, begitu mulianya, begitu sangat mulia akhlak Nabi ini. Ya, kamu bukan orang yang biasa ngasih aku makan. Kamu siapa ini? Kamu orang lain. Mana orang yang biasa ngasih aku makan ini? Kok tidak ada? Kok nggak datang dia? Begitu. Langsung, ya, kemudian Abu Bakar menjelaskannya. Wahai Pak Tua, orang yang biasa menyuapi dan mengasihimu makan sudah wafat. Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Setelah mendengar itu, ya, pengemis tadi kaget. Hah, dia Muhammad yang ngasih aku makan selama ini. Muhammad yang aku hina-hina, ya. Muhammad yang aku jelek-jelekkan. Kemudian pengemis tadi pun langsung meneteskan air mata juga, dua-duanya sama-sama menangis di tempat tersebut, ya. Jadi ya inilah cerita, ya, cerita akhlak Nabi yang sangat mulia, ya. Kita sebagai umatnya, ya, kita bisa mencontohlah, meneladani sifat-sifat Nabi ini, begitu. Kalaupun tidak bisa semua, ya pelan-pelan, ya, satu-satu bagaimana sifat akhlak Nabi ini, kan, begitu. Kalau pengen, ya kan, pengen selamat, ya, apapun itu, pengen sehat, begitu,
lihat saja atau contoh saja bagaimana Rasulullah melakukan ketika sakit. Bagaimana ya kan, Rasulullah kan kalau makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya dia tidak terlalu kenyang kali, hanya untuk mengganjal perutnya saja begitu. Jadi kembali ke pembahasan ya, bagaimana cara tadi kita mengamalkan sholawat ya. Boleh dicicil ya. Jadi setiap selesai sholat fardu, cicil aja di situ 200 sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terserah mau pakai tasbih boleh, mau pakai hitungan jari juga boleh. Ya kan? Itu 200 sholawat. Nanti setelah sholat zuhur ya 200 sholawat lagi, kemudian asar 200 sholawat lagi, sampai isya 200 sholawat. Totalnya jadi 1000. Satu hari itu 1000 sholawat. Dengan niatan apa? Niat minta ampunan, fokus ke ampunan dulu, kemudian disampaikan apa yang menjadi hajat kita di dunia. Jadi satu-satu dulu, apa hajat kita yang satu ya, sampaikan satu hajat ya. Apabila nanti sudah terkabul, baru kita pindah ke hajat yang lainnya, seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini pembahasan video kali ini ya. Mari kita perbaiki akhlak kita setiap hari ya. Kita tingkatkan kualitas ilmu, kualitas akhlak ya, dan kualitas yang lainnya. Karena manusia itu manusia yang beruntung ya, manusia yang baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok atau hari besok begitu ya, lebih baik daripada hari ini. Jadi artinya setiap hari itu ada peningkatan ya. Jadi saya ini juga mengajak ya, bukan berarti saya sini sudah baik, tidak ada. Jadi kita sama-sama sama-sama belajar ya, sama-sama berusaha ya, tidak ada, karena kita sejatinya kan sama. Kita ini manusia biasa ya kan. Kita bukan ulama, kita bukan siapa, kita bukan ahli agama. Jadi kita sama-sama belajar begitu. Karena memang ya kita ini disuruh usaha kan, di dunia ini kita disuruh berusaha. Namanya hasil ya nanti itu Allah yang menentukan, itu haknya Allah ya kan. Kita pengen kaya ya usaha ya kan, ya bekerja yang keras ya kan, bekerja ini bekerja itu, kita hanya berusaha saja. Nanti masalah hasil kaya atau tidak itu urusan Allah. Jadi kita jangan mengurusi yang bukan urusan kita. Urusan kita ya hanya berusaha tadi begitu. Tapi kalau jika kita berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan berusaha yang sungguh-sungguh, di samping berusaha kita juga berdoa begitu ya, insya Allah nanti Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita hajatkan. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.